LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melaksanakan UKIN yang dilaksanakan mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan ini adalah identitas saya. Nama lengkap saya Aulia Arditama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Berikutnya adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya pimpin pada hitungan keempat, mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanahku. Selanjutnya, silakan kalian menyanyikan lagu Mars PPK. Pada hitungan keempat, mulai. 1, 2, 3. Tujuan kita belajar hari ini yaitu belajar tentang hubungan diskriminan dan grafik fungsi kuadrat serta aplikasinya adalah yang pertama, mengidentifikasi hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, menentukan hubungan. Jadi setelah kita identifikasi, kita tentukan hubungannya apa antara diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat itu. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Itulah tujuan belajar kita hari ini. Berikutnya, manfaat pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang hubungan diskriminan grafik fungsi kuadrat dengan grafiknya dan aplikasinya. Yang pertama, manfaat pembelajaran hari ini sebenarnya adalah banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya di bidang olahraga. Ketika kalian melempar bola basket mau memasukkan ke dalam ring, nah bentuk lintasan bola ini adalah membentuk satu kurva. Nah, yang kedua contohnya adalah di bidang teknik sipil. Di situ ada jembatan ya. Nah ini lengkung ini adalah menunjukkan suatu kurva juga. Yang ketiga di bidang fisika. Kalian perhatikan ini adalah suatu apa ini namanya? Senjata di Tentara Nasional Indonesia juga. Nah, perhatikan di sini. Ketika ini melemparkan peluru, ini apa namanya Pak ya? Rudal kalau tidak salah ya. Ketika tentara ini atau ini melemparkan rudal, maka lintasan yang diperoleh adalah juga berbentuk lengkung. Jadi tidak langsung meluncur lurus gitu
enggak, tapi melengkung dari atas ke bawah, membentuk kurva. Yang terakhir adalah di bidang matematika sendiri. Ini adalah gambar kerucut, tapi ketika kerucut itu diiris. Nah, diiris dari samping kiri atau nanti samping kanan. Ini adalah anak-anak, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa untuk cuci tangan, memakai masker bila keluar rumah, dan jaga jarak. Tetaplah selalu semangat untuk belajar dan selalu tetap menjaga kesehatan. Dari tampilan ini, tahukah kalian bentuk apa lengkung-lengkung ini? Bentuk apa tali ini tadi? Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Dan yang kemudian, masih ingatkah kalian bagaimana cara menggambar tentang ini? Yaitu ini adalah satu kurva dari fungsi kuadrat. Bagaimanakah cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Seperti itu. Saya ingatkan bahwa pelajaran yang sudah kita pelajari dulu adalah berkaitan dengan komponen fungsi kuadrat, yaitu yang terdiri dari satu, dia memotong sumbu X. Yang kedua adalah memotong sumbu Y. Yang ketiga adalah betul, yaitu tentang menentukan titik puncak. Titik puncak ini terdiri dari sumbu simetri dan terdiri dari nilai puncak. Itu adalah komponen dari fungsi kuadrat. Sedangkan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, saya mengingatkan lagi, yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan cara tabel, yang kedua dengan menggunakan cara komponen fungsi kuadrat. Nah, ya seperti itu. Untuk berikutnya, ini saya mengingatkan ini ya. Untuk berikutnya adalah perhatikan gambar ini anak-anak. Dengan mengamati grafik lengkung atau kurva ini, pertanyaan-pertanyaan apakah yang ingin kalian sampaikan? Siapakah yang ingin menyampaikan? Pertanyaan dari anak Samsia, Bu. Boleh, silakan disampaikan. Apakah persamaan dan perbedaan grafik fungsi kuadrat di atas? Oke, apa perbedaan dan persamaan dari grafik fungsi di atas? Berarti fungsi yang bawah atas ya dengan yang bawahnya ini semuanya ya. Selain itu, ada pertanyaan apa lagi? Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Kenapa tata letaknya berbeda? Ya. Kenapa tata letaknya kok berbeda? Mungkin yang ini agak di bawahnya sumbu X, yang ini pas di sumbu X, yang ini ada di atas sumbu X. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mungkin ada lagi yang mau bertanya lagi? Boleh ya, Bu? Iya, silakan. Apakah ukurannya harus sama tadi? Nah, apakah ukurannya harus sama ketika menggambar grafik ini ya? Itu ya. Gambar grafik ini kok ukurannya sama semua? Atau seperti itu juga. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, silakan nanti kalian membaca atau mengamati media video pembelajaran dan bahan ajar yang sudah saya siapkan, dan silakan diakses di link di grup WA. Saya sudah menyiapkan itu. Dan untuk menjawab pertanyaan itu juga, setelah kalian mencari referensi di situ, silakan kalian melihat LKPD yang juga sudah saya siapkan di linknya. Silakan untuk menjawab pertanyaan ini, kalian berdiskusi, membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Dari hasil diskusi itu nanti,
Maaf, dari hasil diskusi itu nanti silakan masing-masing kelompok presentasi. Kemudian kalian menyimpulkan. Untuk diskusi saya memberi waktu 25 menit. Biar tidak lama-lama, gitu ya. Untuk berdiskusi, silakan keluar dari Google Meet ini, silakan masuk ke Google Meet kelompok masing-masing. Linknya juga sudah saya siapkan di grup kalian. Paham ya? Nanti kalau sudah selesai, kita masuk ke Google Meet ini lagi untuk presentasi. Oke, paham ya? Kelompoknya juga sudah saya bagi sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi itu. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Anggota dari kelompok 1 silakan keluar dulu. Paham ya? Anggota kelompok 1 silakan keluar, silakan masuk ke Google Meet kelompok 1. Kelompok 1, bagaimana kabar kalian? Sudah bisa mengerjakan LKPD-nya? Oke. Anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 ini diskusinya? Tidak, Bu. Tidak ada. Sudah bisa mengerjakan semuanya? Insya Allah bisa. Oke, sip. Nah, itu kelompok 1 yang hebat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan di kelompok berikutnya, kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Boleh silakan ditunjukkan wajahnya kelompok 2 kayak Silvana. Betul. Nah, oke. Sekarang apa yang mau ada kesulitan dalam mengerjakan kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bisa lancar ya? Oke, kelompok 2 hebat. Oke. Tidak ada yang disampaikan lagi? Tidak ada. Memang kelompok 2, kelompok 3 ya? Silakan kelompok 3. Kelompok 3 apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Belum ada kesulitan. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Bisa semua? Sudah, Bu. Oke. Oke ya, hebat kelompok kalian. Bisa semuanya. Oke. Nah, tidak ada kesulitan. Bu, masih belum. Masih belum ya, tidak ada kesulitan yang berarti kan ya? Bisa mengerjakan secara mandiri. Oke. Iya, Bu. Oke, silakan kalian nanti lihat di media yang berupa video dan bahan ajar kalau kalian masih mengalami kesulitan, itu ya. Atau langsung bertanya ke Mbak Aulia melalui ini, Google Meet ini, Google Meet di kelompok kalian ini. Oke. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Selesai. Insya Allah. Oke, kelompok 3 hebat, sudah selesai semua. Oke. Berikutnya kalau gitu saya mau berjalan-jalan ke kelompok berikutnya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa? Bisa. Oke, siap ya, bisa ya. Oke, berarti dari semua kelompok ini yang tidak ada yang ditanyakan? Oke, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 tidak ada kesulitan? Oke, sip. Anak-anak yang hebat. Oke, silakan kita mulai untuk presentasi ya. Kita masuk ke yang tadi. Masuk ke link semuanya yang tadi, yang pertama tadi. Kita semuanya mari presentasi. Silakan kelompok yang mau presentasi. Untuk soal yang nomor 1, silakan siapa yang mau mempresentasikan jawaban untuk nomor 1? Nomor 1 saya, Bu. Oke, silakan. Nomor 1, pertanyaannya, amatilah gambar grafik fungsi kuadrat berikut ini. Jelaskan persamaan dan perbedaan grafik fungsi kuadrat di atas. Jawab persamaannya, yang atas grafik menghadap ke atas semua. Yang bawah grafiknya menghadap ke bawah semua. Perbedaannya, grafiknya ada yang memotong sumbu X di 2 titik, memotong sumbu X di 1 titik, dan ada yang tidak memotong sumbu X. Sudah, Bu. Sekali lagi, itu adalah persamaan dan perbedaan dari grafik yang ditampilkan di sini. Betul. Jadi persamaannya adalah bahwa grafik yang sebelah atas ini semuanya adalah menghadap ke atas.
cowok. Betul. Dan tentang perbedaannya adalah bahwa, nah, yang perhatikan yang ini, grafik ini dia menghadap ke atas, tetapi dia memotong sumbu X di 2 titik. Sedangkan yang di sini sama yang ini, dia pas memotong sumbu X di 1 titik. Sedangkan yang ini, grafik ini malah tidak memotong sumbu X sama sekali. Nah, itu adalah perbedaan grafik ini dan juga persamaan yang sudah disampaikan temanmu tadi. Seperti itu. Silakan, sekarang silakan untuk soal yang nomor 2. Siapakah yang akan mempresentasikan untuk soal nomor 2? Saya, Bu. Oke, silakan. Bila fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a bc, maka diskriminan b sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Oke, betul. Betul anak-anak. Jadi diskriminan. Nah, diskriminan itu adalah ditulis dengan D. Betul sekali. Kalau misalkan ada suatu fungsi kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka diskriminan itu adalah dengan rumus b kuadrat min 4ac. Tepat sekali. Ini adalah suatu diskriminan. Betul. Sekarang silakan untuk yang nomor 3. Siapakah yang mau mempresentasikan untuk yang nomor 3? Saya, Bu. Oke, sebentar. Tak tampilkan layarnya dulu yang soal. Oke, tak tampilkan dulu layarnya. Oke, Jawaban dari yang A, ketika yang A, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5, maka A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 5. A sama dengan 1, positif maka grafik terbuka ke atas. Yang B sama dengan B kuadrat dikurangi 4ac sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4, buka kurung 4 tutup kurung, buka kurung negatif 5 tutup kurung, sama dengan 16 tambah 80 sama dengan 96 positif. Benar, membuat 0 fungsi memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Buka kurung X tambah 5 tutup kurung, buka kurung X kurangi 1 tutup kurung sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurangi 1 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 5, X2 sama dengan 1. Diperoleh titik negatif 5,0 dan 1,0. Dari sini grafik Y sama dengan fx memotong sumbu X pada 2 titik. Oke, dari yang sudah dijelaskan tadi, untuk yang nomor 3A dulu, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Oke, silakan sekarang yang 3B. Siapa yang mau mempresentasikan untuk yang 3B? Saya, Bu. Oke, silakan 3B. Jawaban dari nomor 3 yang B yaitu fx sama dengan negatif 4 ditambah 4x dikurangi x kuadrat, maka A sama dengan negatif 1, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 4. A sama dengan negatif 1, maka grafik terbuka ke bawah. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Pembuat 0 fungsi memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Negatif 4 ditambah 4x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4x tambah 4 sama dengan 0. X dikurangi 2, x dikurangi 2 sama dengan 0. X dikurangi 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2. Diperoleh titik 2,0 dan 2,0. Dari sini
grafik Y sama dengan fx memotong sumbu x hanya pada satu titik menyinggung sumbu x. Coba yang ini juga kesimpulannya. Maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x pada satu titik menyinggung sumbu x. Nah, jadi sekarang yang dari sini tadi, maaf, dari yang nomor 3B ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan lanjut ke 3C. Siapakah yang mau mempresentasikan untuk soal nomor 3C? Saya, Bu. Oke, silakan 3C. Fx sama dengan 2x kuadrat negatif 4x ditambah 3, maka A sama dengan 2, B negatif 4, C sama dengan 3. A sama dengan 2 positif, maka grafik terbuka ke atas. D sama dengan B kuadrat negatif 4AC sama dengan negatif 4 kuadrat negatif 4, 2 dikali 3 sama dengan 16, negatif 24 sama dengan negatif 8. Kemudian Dari sini grafik tidak memotong sumbu X, maka tidak ada pembuat 0. Untuk memeriksa posisi grafik, kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Berarti X sama dengan 0, Y sama dengan 2X kuadrat, negatif 4X ditambah 3 sama dengan 0 kuadrat, negatif 4, 0 ditambah 3 sama dengan 0, negatif 0 ditambah 3 sama dengan 3. Sudah, Bu. kesimpulannya, Kesimpulan, jika D kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. betul. Dari sini semua, dari yang nomor 3A sampai dengan C, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Dari yang nomor Tidak, Bu. 3A tidak ada. Oke. Bila tidak ada yang ditanyakan di sini, berarti kalian bisa menarik kesimpulannya ini. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari ini? Siapa yang mau menjawab ini? Ya, saya. Oke, silakan. Berdasarkan hasil kegiatan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Diskriminan dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Jika d lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x pada d, menyinggung sumbu x. Jika d sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x pada titik yang menyinggung sumbu x. Jika d kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu x. Ya, tepat sekali. Itu adalah kesimpulan yang sangat betul sekali. Dari yang sudah tadi, yang sudah kalian jawab tadi, kesimpulannya betul. Ternyata kalau D-nya itu adalah lebih besar dari 0, maka grafik itu ternyata adalah memotong sumbu X di 2 titik. Nah, betul sekali. Dan yang kedua adalah ketika D sama dengan 0, maka grafik, maaf ini grafik fungsi kuadrat ya. Saya ulangi, ketika D lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Dan ketika D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat dia memotong sumbu X di 1 titik. Dan ketika dia D-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Atau ini juga disebut sebagai dia adalah definite. Nanti untuk definite dibedakan menjadi
menjadi dua, yaitu dia definit positif dan nanti adalah definit negatif. Nah ya, definit positif adalah ketika dia determinannya kurang dari 0 dan ada A lebih besar dari 0. Sedangkan untuk definit negatif adalah ketika D-nya kurang dari 0 dan A-nya juga kurang dari 0. Seperti itu. Itu adalah definit positif dan negatif. Silakan sekarang siapa yang mau menjawab untuk soal nomor 4A dan 4B? Saya, Bu. Oke, silakan. Tentukan nilai K agar fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 7 dikurangi K menyinggung sumbu X. Jawabannya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 7 dikurangi K, maka A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan 7 dikurangi K. Akan menyinggung sumbu X, maka D sama dengan 0. B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 7 dikurangi K sama dengan 0. 16 dikurangi 28 ditambah 4K sama dengan 0. 4K sama dengan 12, K sama dengan 3. Jadi akar fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 7 dikurangi K menyinggung sumbu X, maka K sama dengan 3. Oke, betul. Tepat sekali untuk jawaban yang nomor 4A. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lainnya? Tidak. Tidak ada tanggapan dari kelompok yang lainnya juga? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan lanjut ke yang nomor 4B. Yang nomor 4B, tentukan nilai T agar fungsi Y sama dengan TX kuadrat ditambah 8X ditambah 5 memotong sumbu X di 2 titik. Jawabannya Y sama dengan TX kuadrat ditambah 8X ditambah 5, maka A sama dengan T, B sama dengan 8, C sama dengan 5. Agar memotong sumbu X di 2 titik, maka D lebih dari 0, B kuadrat negatif 4AC lebih dari 0, 8 kuadrat dikurangi 4, T titik 5 lebih dari 0, 64 dikurangi 20, T lebih dari 0, negatif 20T lebih dari negatif 64, T lebih kecil dari negatif 64 per negatif 20, maka T lebih kecil dari 16 per 5. Jadi agar fungsi Y sama dengan TX kuadrat ditambah 8X ditambah 5 menyinggung sumbu X, maka T kurang dari 16 per 5. Ya. Adakah pertanyaan dan tanggapan dari kelompok yang lainnya? Tidak. Tidak ada. Oke, betul sekali, tepat sekali. Nomor 4A dan 4B tepat sekali. Yang nomor 4A itu agar dia menyinggung sumbu X, maka D-nya harus sama dengan 0. Ya. Sedangkan yang 4B, kalau dia ingin memotong sumbu X di 2 titik, maka D harus lebih besar dari 0. Seperti yang saya uraikan di sini tadi. Lah, nanti kalau ada soal lain kalau dia menemukan berarti kapan dia tidak pernah memotong sumbu X, berarti maka nanti D-nya harus kurang dari 0. Sehingga di situ nanti sama seperti yang ada di sini. Kalau D lebih besar dari 0, maka dia memotong grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 1 titik. Dan kalau D-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Tepat sekali, itu adalah yang nomor 4. Betul. Berikutnya silakan untuk soal yang untuk soal yang nomor 5. Nah, soal yang nomor 5 adalah berupa soal aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah berupa soal cerita. Jadi hati-hati ketika kalian nanti mengerjakannya. Perlu banyak analisis karena di situ dijabarkan juga ada langkah-langkah untuk mengerjakannya. Oke.
Silakan, siapa yang mau mencoba untuk mempresentasikan soal yang nomor 5? Saya, Bu. Oke. Bentar, saya tampilkan layarnya yang ini saja. Langsung jawabannya ya, Bu. Boleh, silakan. Untuk menjawab masalah tersebut, perhatikan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah optimalisasi fungsi kuadrat. 1. Menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel bebas yaitu X. 2. Menyatakan dalam model matematika Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 3. Menentukan nilai optimum dari model yang diperoleh pada langkah 2. Yang 4. Menafsirkan hasil yang diperoleh pada langkah 3. Misalkan P sama dengan panjang kebun, L sama dengan lebar kebun, keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali P tambah L. Keliling persegi panjangnya diketahui 100, jadi sama dengan 2 dikali P ditambah L. Angka sama angka digabungkan jadi 100 dibagi 2 yaitu 50 sama dengan P ditambah L. P ditambah L sama dengan 50, P sama dengan 50 dikurangi L. Sehingga luas persegi panjang sama dengan P dikali L sama dengan 50 dikurangi L dikali L sama dengan 50 L dikurangi L kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 50. A sama dengan negatif 1, B sama dengan 50, C sama dengan 0, maka nilai maksimum sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4 negatif dikali negatif 1 dikali 0 per 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2500 dikurangi 0 per 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2500 per negatif 4 sama dengan 625 meter. Jadi luas maksimum kebun yang bisa digabari adalah 625 meter. Betul, tepat sekali ya. Itu tadi adalah soal matematika aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi tadi ada kebun yang berbentuk persegi panjang gitu ya, dengan diketahui bahwa kelilingnya adalah 100, sehingga untuk mencari salah satu sisinya maka dicari dengan kelilingnya seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam luasnya yaitu panjang kali lebar, sehingga panjangnya bisa diganti dengan 50 dikurangi L dikalikan dengan L. Tepat sekali. Oke. Dari yang sini tadi apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak, Bu. Oke. Apakah ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, siapa yang mau Kita menyimpulkan? belajar tentang diskriminan. Ya, kita menyimpulkan yang sudah kita pelajari hari ini, hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari belajar yang sudah kita kerjakan tadi, itulah juga apa yang bisa kita simpulkan. Kesimpulannya yaitu kita di sini bisa belajar tentang persamaan dan perbedaan grafik kuadrat, diskriminan, dan juga soal cerita. Betul. Apakah ada yang mau menambahkan kesimpulannya lagi? Sudah sepertinya, Bu. Sudah, betul. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah satu, yaitu hubungan dengan diskriminan. Tentang diskriminan tadi dengan grafik fungsi kuadrat, bahwa tadi diskriminan lebih besar dari 0, diskriminan sama dengan 0, diskriminan kurang dari 0. Dia akan lebih besar dari 0 kalau grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di 2 titik. Betul. Kalau D-nya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu X di 1
grafik fungsi kuadrat ini tidak memotong sumbu X. Betul sekali. Selain itu, untuk aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengerjakannya, maka kalian harus menentukan variabel dari X dan Y dulu. Baru rubahlah dia dalam model matematika. Setelah merubahnya dalam model matematika, maka cobalah untuk menyelesaikan. Nah, ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sehingga dari sini semuanya tadi berarti pengalaman belajar apa yang sudah kalian peroleh dalam belajar hari ini? Jadi lebih paham tentang pengukuran luas daerah yang akan saya bangun atau saya pakai. Ada lagi selain itu, Anggun? Atau teman-temannya yang lainnya lagi? Sudah atau tidak? Sudah, tidak ada ya. Oke, dari situ betul. Itu adalah refleksi dari belajar kita hari ini. Selain itu, semoga dengan kalian belajar aplikasi fungsi kuadrat, benar-benar bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Silakan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari tentang transformasi, yaitu tentang dilatasi. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya sudah menyiapkan kuis yang sudah saya linkkan di grup WA. Silakan kalian kerjakan dulu. Nah, di situ ada 4 soal, 3 soal ABC dan 1 soal adalah esai. Silakan kalian kerjakan dulu. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Apakah kuisnya sudah selesai dikerjakan? Sudah selesai. Sudah. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini kita tutup, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya mengingatkan anak-anak untuk nanti yang tadi belum selesai presensi, belum menulis presensi, silakan ditulis dulu presensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum.